Bos lu belum tentu lebih pintar daripada lu, tapi gaji atau pendapatannya bisa 10 kali lipat lebih banyak daripada lu. Dan ini bukanlah sebuah kebetulan, ini bukan soal gelar, dan bahkan bukan soal nilai. Tetapi karena satu skill. Dan masalahnya, biasa orang lebih pintar, kemungkinan dia punya skill itu lebih rendah. Lu pasti pernah lihat yang kayak gini. Temen lu yang dulu mungkin biasa-biasa aja nilainya, tapi dia malah lebih jalan dulu, mereka udah punya usaha, bahkan mereka udah punya tim. Sedangkan mereka yang lebih pinter dulu atau pinter banget dulu pas masih kuliah, mungkin kerjanya rapih, tapi gaji atau pendapatannya malah nggak kemana-mana. Ini nggak adil dong. Gue sempat bilang gitu ke diri gue sendiri. Kan harusnya yang lebih pinter dan lebih jago itu dapat gaji atau pendapatan lebih tinggi. Tapi ternyata cara gue pandang permainan ini salah. Dulu kita pas masih sekolah kita tuh dihargain kalau kita bener. Tapi di dunia nyata kita tuh nggak dibayar kalau kita bener. Orang itu cuma dibayar karena satu hal, mindahin keyakinan orang. Bikin bos setuju, bikin klien percaya, atau bahkan bikin tim gerak. Dan di video ini kita akan bahas dua hal. Yang pertama, kenapa orang pinter sering kalah? Dan nomor dua, gimana caranya sih keluar dari pola itu? Tapi kita akan mulai dari satu gambar dulu, yang agak kejam mungkin, tapi ini jujur atau realita ya. Dimana hidup ini itu bukan ditentukan oleh satu skill, tapi dua skill. Yang pertama adalah pinter atau nggak pinter. Yang kedua adalah bisa jualan atau nggak bisa jualan. Dan kalau kita lihat dua skill ini, itu menghasilkan 4 kotak berbeda. Di mana kotak pertama, itu adalah mereka yang nggak pinter dan nggak bisa jualan. Pokoknya gue paling kasihan orang yang ada di kotak ini. Karena mereka tuh gampang dibohongin, mereka juga suka ikut arus, dan mereka tuh sering banget diatur-atur. Pokoknya kalau kita punya anak, sebisa mungkin pindah ke kotak lain. Jangan sampai ada di kotak ini. Kasihan yang ada di kotak ini. Kotak kedua adalah mereka yang pinter, tapi nggak bisa jualan. Masalahnya, 80% orang itu ada di kotak ini. Bahkan mereka itu biasanya suka dibayarnya lebih murah daripada seharusnya. Karena mereka pinter sebenarnya, skill mereka ada. Tapi karena mereka nggak bisa jualan, mereka dibayarnya lebih rendah. Contoh lainnya adalah Steve Wozniak. Steve Wozniak itu adalah otak di belakang Apple. Tapi dia kalah sama Steve Jobs yang lebih bisa jualan. Jadi dia dihargain lebih rendah dibandingkan Steve Jobs. Dan Steve Jobs itu adalah contoh di kotak 3 atau kotak 4. Contoh kotak ketiga adalah nggak pinter tapi jago jualan. Nah, gue nggak tahu nih Steve Jobs pinter atau nggak, tapi gue tahu dia jago jualan. Dan orang di kotak ketiga itu mereka naiknya paling cepat, bahkan lebih cepat daripada yang pinter nggak bisa jualan. Dan mereka bisa udah punya tim, dan mereka juga udah mulai bisnis karena mereka bisa meyakinkan orang lain, antara klien dia atau tim dia atau partner dia. Karena itu adalah bagian dari jualan. Tapi nggak berhenti di situ. Ada kotak nomor 4. Ini adalah yang paling hebat deh. Pokoknya mereka pinter dan mereka juga jago jualan. Orang ini adalah yang paling langka. Dan mereka adalah yang pemimpin terbaik. Jadi sebisa mungkin kita pindah ke kotak 4 ini. Udah pinter, jago jualan lagi. Dan ini adalah pola. Ini bukan jaminan ya. Ada sih yang pinter gak bisa jualan, gaji tinggi. Tapi kalau dia bisa jualan, gajinya jauh lebih tinggi lagi pasti. Ibaratnya itu kalau gak bisa jualan kayak kita dapat mobil, ya dia kenceng banget. Tapi saking kencengnya kita gak ada setir. Dan kita gak punya kendali. Ada yang bisa nabrak lah, arahnya kemana lah, apakah gaji kita tinggi atau enggak lah. Itu gak bisa kita kendali, kita gak bisa setir. Karena kita gak bisa jualan. Nah, coba introspeksi diri sendiri. Kira-kira lu ada di kotak yang mana? Dan tenang aja, karena ini bukan sepenuhnya salah lu. Kalau lu ternyata ngerasa, gue udah pinter nih, tapi gue gak bisa jualan. Itu bukan salah lu. Karena ternyata kita itu gak dilahirin untuk benci jualan atau gak bisa jualan, tapi kita dilatih untuk benci jualan atau tidak terbiasa dengan jualan. Contohnya apa? Tadi gue ada jelasin. Dimana di sekolah, kita itu dibayar atau kita dapat nilai bagus kalau kita bisa bener sendirian. Kalau kita coba yakinin kiri kanan kita, itu ada yang namanya nyontek. Bener gak? Lagi ujian nih, gue yakinin, jawaban gue paling bener nih. Nyontek namanya. Gak ada kan sekolah yang dimana mereka udah kasih kunci jawabannya, habis dapat kunci jawabannya dibilang coba siapa yang bisa meyakinkan sampingnya untuk mengikuti kunci jawaban dia. Gak ada kan. Dan itu bukan salah sekolah juga 100%, tapi gak ada pelatihan seperti itu. Sedangkan di dunia nyata kita itu dibayar atau kita baru berhasil kalau kita bisa yakinin orang lain untuk bergerak, antara tim kita, bos kita, partner kita, klien kita. Ini ibaratnya sama aja kayak kita selama ini berlatih berenang nih. Tapi pas hari H, pas hari lomba dibilang, sorry, kolam berenangnya hilang tiba-tiba. Jadi kita nggak lomba berenang ya hari ini, kita lombanya lari. Ya bukan salah kalian, karena sama ini kalian tahu lomba berenang, ternyata adalah lomba lari. Tapi tenang aja, kabar buruk ini juga ada kabar baiknya. Karena ternyata kalau lu nggak bisa jualan bukan berarti lu lemah.
Tapi mungkin selama ini lu dilatih untuk game yang salah, untuk permainan yang salah, maka kalau misalnya ini dilatih dan belajar ulang, lu bisa jangan dijago jualan. Pertanyaan selanjutnya kan, emang worth it? Apakah bagus banget untuk latih jualan? Penting nggak? Dan yang gue sadari adalah skill jualan itu beda sama skill lain. Skill lain mungkin seperti sebuah penambah, tapi skill jualan itu kayak pengali. Contohnya itu kayak gini, kalau kita belajar coding, lalu kita belajar akuntansi, itu samanya kayak 8 tambah 1, jadi sama dengan 9. Sedangkan kalau misalnya kita belajar sales atau jualan, itu sama aja kayak pengali, di mana 8 dikali 10 sama dengan 80, atau 8 kali 2 sama dengan 16. Jadi tadinya yang kita bisa cuma akuntansi, karena kita bisa jualan, kita bisa meyakinkan orang lain kalau kita jago akuntansi, dan kita bisa dibayar lebih, atau bahkan ada orang yang mau jasanya kita, karena mereka percaya sama keahlian kita. Dan yang tadi gue bilang, di kotak nomor 4 adalah mereka yang paling hebat, karena mereka udah punya isi, mereka pintar, tapi mereka juga bisa jualan. Dan orang di kotak keempat ini udah susah pasti untuk dikalahin, asalkan mereka rajin. Contoh simpel pertama, dokter. Dokter yang jago banget, tapi dia nggak bisa yakin orang lain kalau dia jago, pasti akan kalah sama dokter yang jago sekali saat jualan, saat ketemu sama pasiennya, saat ngobrol sama pasiennya, meyakinkan pasiennya, menenangkan pasiennya, karena itu semua bagian dari jualan ya. Atau contoh kedua, kreator, pelukis yang hanya bisa menggambar aja, dan mereka meyakinkan kalau lukisannya ini bagus loh, lukisannya itu berharga loh, pasti akan lebih menang yang bisa jualan. Dan yang ketiga paling simpel, sehari-hari kita kan ngelamar kerja. Ya kan? Ada berapa dari kita ngelamar kerja? Ketika ngelamar kerja, kita bawa CV, mungkin sama-sama udah punya skill. Pembedanya satu sama kedua kadang adalah jago jualan atau enggak, jago meyakinkan HRD atau CEO atau orang yang lagi interview kalau dia punya skill itu atau enggak. Karena kalau lu bisa yakinin, gue jamin kemungkinan lu dapat kerjaan itu lebih tinggi. Tapi tadi kan gue bilang sendiri, kalau orang yang pinter itu biasanya malah punya skill jualan itu lebih rendah. Bener kan? Ternyata ada 3 tembok yang biasa dihadapin sama orang pinter. Ya biasa orang yang nggak gitu pinter jarang hadapin, karena mereka jarang mikir gitu kan. Yang pertama adalah mereka mikir, kerjaan gue sekarang udah bagus, orang bakal ngeh sendiri kok. Asalkan gue kerjanya bagus, gue rapih, gue yakin ada yang percaya suatu saat. Masalahnya mereka itu melihat itu dari sisi egois. Mereka berpikir kalau semua orang memperhatikan dia. Sedangkan orang itu sibuk dengan sehari-harinya mereka sendiri. Saking sibuknya mereka nggak akan ngeh kalau lu itu jago, dan lu harus yakinin mereka. Sama aja kayak kita buka bakmi atau buka toko mie atau apapun itu, tapi kita bukanya di gang kecil dan kita nggak ada spanduk, kita nggak tunjukin ke orang kalau kita lagi jualan mie loh. Mau seenak apapun mie kita, kalau kita nggak kasih tahu siapa-siapa, nggak akan ada yang tahu. Sama aja kayak buka toko nggak ada plang. Lalu tembok kedua adalah orang pinter suka kadang mikir sales itu kan manipulatif, murahan dong. Harusnya mereka percaya dengan gue dengan segitunya aja, nggak harus gue yakinin dong. Kenapa gue harus butuh sales lagi kalau misalnya emang bagus produknya? Masalahnya biasa mungkin mereka bisa berpikir seperti ini karena mereka sudah pernah ketemu sama sales yang maksa atau bohong. Tapi sales yang baik itu bukan yang maksa ataupun bohong. Sales yang baik itu adalah mereka bisa nemenin seorang klien, cara berpikirnya seperti apa, masalah dia apa, lalu dikasih solusi. Jadi ditemenin untuk nyebrang bareng-bareng. Nah, lalu tembok ketiga yang mungkin orang pinter suka mikir, dan ini juga sesuatu yang gue sendiri pernah pikir ke diri gue sendiri, gue itu introvert, gue gak bisa jualan. Dan ini adalah sebuah perspektif yang menurut gue paling salah. Setelah gue pelajari, ternyata malah di dunia penjualan, di bisnis gue, di beberapa tim gue, itu orang yang introvert malah biasa jago jualan. Karena orang itu gak beli sama orang yang berisik. Orang itu beli sama mereka atau penjual yang ngerti masalah mereka apa. Jadi kalau orang introvert itu kan mereka suka dengerin. Jadi mereka akan tahu kebutuhan nasabah atau kebutuhan klien itu apa sih sebenarnya. Dari sini kita lihat kalau 3 tembok ini itu adalah perspektif yang salah, yang mungkin bermain di otak kita sendiri, dan kita harus lihat dari perspektif yang berbeda. Nah, kira-kira coba lu tanya ke diri sendiri. Dari 3 tembok tadi, mana sih yang bikin lu kabur dari belajar sales atau jualan? Kalau bisa ambil satu hal dari video ini adalah, ingat, kalau tujuan kita itu bukan jadi orang paling pintar di ruangan, tapi tujuannya adalah untuk kita bisa pindah kotak. Dari yang mungkin tadi kita pintar, tapi nggak bisa jualan, naik deh ke atas sedikit, jadi pintar bisa jualan. Dan ini dimulai dari 1 langkah setiap minggunya.